Belakangan ini banyak banget proyektor mini yang memang dikeluarkan dan dirancang dengan bodi yang tipis dan juga ringan. Bahkan ada juga beberapa produsen yang membuat proyektor berukuran sangat kecil sehingga muat di dalam kantong. Dan ini biasanya sering disebut sebagai proyektor portable. Sekedar catatan, bisa jadi mungkin untuk kualitas dan gambarnya, plus juga suaranya, mungkin nggak terlalu menonjol. Tapi apakah akan membuat kita jadi nggak layak beli atau malahan auto beli? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan sebelumnya, bahwa kali ini kita akan bahas dua proyektor mini dengan nama model YT200 dan M420H. Kedua proyektor ini punya target pasarnya masing-masing, di mana YT200 ini cocok buat kita yang nyari portable compact dan juga nggak perlu ribet soal kabel, sementara M420H ini mirip proyektor pada umumnya, tapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Nanti seperti beberapa review proyektor sebelumnya, kita akan bahas mulai dari kotak penjualan, desain, build quality, fitur, hingga bagaimana pengalaman pribadi Pichel mempergunakan proyektor ini setelah beberapa saat. Jadi yuk duduk manis dan kita mulai reviewnya. Sebelum kita ngebahas produknya, kita akan mulai dari kardusnya dulu nih. Pertama untuk yang YT200 dulu, di mana kardusnya ini sendiri mempergunakan karton biasa dan didominasi sama warna hijau toska. Mulai dari sisi depan seperti yang kita lihat, itu terdapat gambar YT200 proyektor itu sendiri, beberapa fitur dari proyektornya, dan juga sebuah tulisan Round 2DT yang ditemani dengan tulisan mini LED proyektor. Buat yang bingung Round 2DT itu apa, ini tuh bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi artinya kayak bulatan begitu. Jadi bukan kayak salah spelling atau gimana. Jadi mungkin kan kayak, enggak dong, kalau bunderan itu round. Enggak, Round 2DT itu bahasa Inggris juga, artinya bunderan. Coba deh Google kalau nggak percaya. Oke. Dan sekalian kalau pas lagi Google, jangan lupa juga untuk subscribe ya. Lanjut di sisi kiri terdapat spesifikasi dari YT200 ini. Nah, nanti baru di belakang terdapat gambar proyektor YT200-nya juga. Dan di sisi kiri nanti nggak terdapat tulisan apa-apa. Sementara dalam paket penjualan nanti akan terdapat foam sebagai pelindung dari proyektornya. Beserta juga dengan nanti ada isi paketnya yaitu remote control, kabel micro USB sepanjang 100 cm. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualan YT200. Beralih ke proyektor M420H, masih dengan bahan karton yang sama, namun ini memiliki warna mayoritas abu-abu dan sisanya ada warna hitam dan juga list warna merah. Secara umum sih ini packagingnya benar-benar polos banget. Cuma ada tulisan seperti LED proyektor gitu. Lebih lanjut nanti di sisi kiri dan kanan kotak ada informasi mengenai spesifikasi dari M420H ini. Untuk isi paket penjualan memang proyektor ini relatif sama dengan yang kita temukan sebelumnya, di mana ada satu unit proyektornya, satu buah remote control, satu kabel adaptor listrik 12 volt 4 ampere, dan juga sebuah manual book. Nah, yang Pichel bingung nih sebenarnya, itu tuh nggak adanya kabel HDMI dalam paket penjualannya, baik yang YT200 ataupun M420H. Agak aneh sih, karena jarang-jarang proyektor nggak masukin kabel HDMI begini. Untuk desain YT200 hadir dalam bentuk yang nggak biasa, karena dalam bentuk lingkaran. Bodinya ini sendiri menggunakan dominasi warna hitam matte finish, dengan permukaan bodi yang halus, serta ada sedikit tekstur di bagian atasnya. Sementara untuk materialnya, proyektor ini sendiri mayoritas mempergunakan plastik ABS di sekujur dari bodinya. Hal ini yang mengkontribusi bagaimana berat produk yang tergolong cukup ringan sebenarnya, yaitu 200 gram saja. Dan ini juga memiliki dimensi 11 cm dan ketebalan 4,7 cm. Sehingga dengan desain bundar, ukuran telapak tangan, dan bodi yang ringan, membuat kita mudah banget untuk bawa kemana-mana nih proyektor. Nah, di bagian atas YT200 ini nanti terdapat tombol power yang dikelilingi oleh aksen garis-garis. Ada juga LED indikator yang akan menyala berwarna merah jika proyektor ini dalam keadaan mati, atau nanti dia akan berubah warna menjadi biru jika proyektornya sedang hidup. Selanjutnya ada juga beberapa tombol seperti menu, input selection, tombol kiri, tombol kanan, OK, dan juga back button yang mengikuti akan bentuk lingkarannya. Beralih ke bagian depan dari proyektornya, nanti terdapat sebuah lensa output dari proyektor. Dan kalau kita beralih ke sisi kanannya, nanti terdapat sebuah kendali manual lensa untuk pengaturan fokus dan juga pengaturan zoom. Sementara di sisi kiri nanti hanya terdapat lubang untuk ventilasi udara masuk. Baru nantilah di bagian belakang terdapat I/O port dan juga yang menjadi bagian paling sibuk di proyektor ini. Mulai dari kanan nanti terdapat satu port USB Type A 2.0, satu port micro USB untuk power, ya. Jadi ingat ya, untuk power, jadi nggak bisa dipakai buat input data. Kemudian ada satu infrared receiver dan satu buah port audio output 3,5 mm. Di bawah dari port-port tadi nggak lupa juga terdapat speaker dan juga ventilasi untuk udara keluar. Yang menariknya di sini tidak ada port HDMI ataupun video input port lainnya.
sehingga kita harus mengandalkan metode input lainnya yang Pichel nanti akan bahas secara spesifik di bagian fitur. Terakhir di bagian bawah proyektor, terdapat nih kaki-kaki yang sayangnya nggak ada pengaturan ketinggian. Namun kalau mau kita yang lebih fleksibel, saran Pichel kita bisa manfaatin lubang tripod seperempatnya yang ada di bagian bawah untuk dicolokkan dengan proyektor ini. Setelah kita udah ngomongin YT200, kita beralih ke M420H. Di mana proyektor ini secara desain hadir dalam bentuk proyektor pada umumnya, namun dengan ukuran yang dikecilin dan jauh lebih kompak. Dan secara bodinya ini juga mempergunakan warna hitam dengan matte finish yang memiliki permukaan halus ditambah dengan tekstur karbon di bagian depannya. Ditambah juga ada chrome finish di dekat dengan lensa dan juga manual fokusnya. Sama juga untuk materialnya ini sama-sama mempergunakan plastik ABS. Walaupun begitu, karena dimensi yang lebih besar yaitu 15 cm x 11 cm dengan ketebalan 5,5 cm plus juga dengan berat 500 gram, membuat ini tuh secara berat 2 kali lipat dibandingkan dengan YT200 tadi. Walaupun secara total memang ini masih jauh lebih kompak dibandingkan proyektor pada umumnya. Dan di bodi dari proyektornya, bagian atas nanti terdapat tombol power dan juga beberapa tombol kendali, yaitu panah atas, bawah, kiri, dan kanan, ditemani juga dengan sebuah tombol OK di bagian tengahnya, dan juga ada tombol back di sisi kirinya. Di sisi kiri nanti terdapat kendali manual untuk fokus dan juga zoom, lalu di sisi kanan terdapat lubang ventilasi untuk keluarnya udara panas. Dan lagi-lagi baru di belakang nih terdapat I/O portnya, di mana di proyektor ini itu tuh terdapat satu port USB Type A 2.0, satu port Full HDMI, satu port audio output 3,5 mm, dan juga lubang ventilasi untuk masuk udaranya. Baru terakhir di sisi bawah terdapat 4 kaki karet dan satu lubang seperempat yang sama juga untuk urusan tripod. Sayang banget ya guys, di kedua proyektor ini tuh nggak bisa di-adjust kaki-kakinya. Jadi bakalan ribet buat cari ganjelan kalau misalnya kita mau tampilan yang ya mungkin jauh lebih tinggi. Mulai dari pemilihan port, YT200 ini hanya fokus kepada port utamanya, yaitu USB Type A sebagai input. Dengan port USB Type A ini tuh teman-teman bisa koneksikan hard disk, flash disk, atau bahkan kita bisa mirroring HP ataupun tablet kita, baik Android ataupun iOS. Sementara untuk spesifikasinya, resolusi proyektor ini secara natif tuh tergolong cukup rendah, yaitu hanya 320 x 180 pixel. Namun untuk maksimumnya ini bisa support sampai resolusi Full HD atau 1920 x 1080 pixel hingga 60 Hz. Dan untuk projectionnya sendiri nanti dia mempergunakan LED lamp yang bisa menampilkan kecerahan hingga 1500 nits dengan kontras rasio hingga 3000 berbanding 1. Secara real life sih, kalau misalnya teman-teman tanya, dengan lumens begini, ini tuh saat lampu ruangan dinyalakan, maka gambar tuh agak tergolong samar-samar. Sehingga saran Pichel, kita minimalisir semua lampu yang ada di dalam ruangan agar dia lebih optimum tampilannya. Untuk ukuran projectionnya pun, YT200 ini mendukung ukuran layar mulai dari 14 inci hingga kepada 100 inci. Mulai dari layar 14 inci ini membutuhkan jarak 60 cm dari kita proyektor kepada dinding. Sementara untuk maksimum projection di 100 inci, ini membutuhkan jarak 4 meter. Cuma ya seperti biasa, teman-teman kalau misalnya layarnya makin besar, ya maka jelas makin akan turun kecerahan dan juga kualitas gambarnya. Lanjut untuk M420H ini secara pemakaian lebih normal karena masih ada port seperti HDMI tadi ya untuk proyeksi gambarnya. Dan untuk resolusi pun proyektor ini memiliki resolusi natif 1280 x 720 pixel yang bisa dimaksimumkan hingga resolusi Full HD atau 1920 x 1080 pixel dengan refresh rate 60 Hz. Dan nanti M420H ini sendiri mendukung akan projection screen yang jauh lebih besar, yaitu mulai dari 40 hingga 200 inci. Nah, sebenarnya dalam kita memanfaatkan proyektor ini, yang menarik dari proyektor M420H ini adalah adanya operating system Android. Walaupun sekedar catatan ini Android-nya sudah cukup jadul ya, yaitu Android versi 7 atau dengan codename-nya Nougat. Oleh karena itu, nanti di dalam proyektor ini sendiri juga ada prosesor yang jauh lebih advance, yaitu Rockchip RK3128 dengan konfigurasi quad-core ARM Cortex A7MP yang memiliki frekuensi 1,2 GHz. Secara internal pun proyektor ini sudah memiliki internal RAM sebesar 1 GB dan juga ROM sebesar 4 GB. Secara sistem sih kalau misalnya kita masuk kepada Android setting, ini kebaca storage-nya memang 4 GB. Tapi kalau misalnya kita cek di AIDA 64 gitu ya, dan bahkan yang lebih sadisnya free space-nya tuh hanya cuma tinggal 400 MB aja. Nggak lupa juga nanti di bagian konektivitas, proyektor ini sudah ada Wi-Fi yang support dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz, plus juga Bluetooth versi 4 yang siap menemani urusan multimedia kita. Walaupun ini Android, tapi dia juga sudah mendapatkan custom launcher nih teman-teman, sehingga akan lebih mudah untuk diakses dibandingkan kalau misalnya kita pakai Android yang biasa ada di handphone.
Tampilan launchernya tuh kayak kotak-kotak begitu, di mana mulai dari paling kiri nanti ada yang namanya online video, di mana kita bisa akses aneka video populer seperti contohnya YouTube. Kemudian menu kedua ada projection untuk kita bisa mengatur akan beberapa pengaturan layar, seperti contohnya yang namanya projection mode, keystone adjustment, dan juga screen percentage. Selanjutnya untuk di menu ketiga ada namanya menu projection screen untuk casting dari handphone kita, baik untuk iOS ataupun Android. Kemudian nggak lupa juga ada My Apps sebagai tempat untuk aplikasi-aplikasi pendukung dan juga semua apps yang sudah kita install. Selebihnya ada juga namanya menu lokal untuk kita bisa akses kepada media yang ada di internal storage ataupun external storage kita yang kita colokkan kepada proyektornya. Sementara untuk menu terakhir yaitu yang namanya setting, di mana ya ini adalah untuk mengaktifkan setting default ala-ala Android. Sementara untuk YT200 ini sayangnya dia tidak mempergunakan Android sebagai operating systemnya. Nanti kita hanya akan menemukan sebuah custom OS dengan beberapa pilihan menu, seperti contohnya movie, music, foto, ebook, media, wirecast, dan juga setup. Secara internal sih proyektor ini memiliki prosesor RISC dengan frekuensi 800 MHz, internal RAM DDR2 sebesar 128 MB, dan juga flash memory 32 MB. Dan untuk mempergunakan proyektor yang YT200 ini, teman-teman bisa ada punya dua pilihan, yang tadi urusan kabel, atau teman-teman bisa juga langsung casting melalui handphone kita dengan jaringan yang sudah disiapkan. Nanti untuk kedua proyektor ini sendiri, terlepas yang M420H ataupun YT200, kita nanti bisa mempergunakan kendali yang ada di bodi proyektornya. Namun ya, Pichel bisa bilang lebih nyaman lah dan juga fleksibel kalau misalnya kita pergunakan remote control yang dikasih dalam paket penjualan aja. Selanjutnya untuk di urusan audio, baik YT200 ataupun M420H memiliki sebuah internal speaker, di mana untuk YT200 memiliki satu buah speaker dengan daya sebesar 2 watt dan terletak di sisi sebelah kanan dari proyektor. Suara yang dihasilkan ini agak kurang halus gitu ya menurut Pichel, dan tergolong agak kecil. Jadi saran Pichel lebih baik teman-teman sambungkan proyektor ini kepada speaker buat hasil yang lebih optimal. Sementara untuk M420 ini tuh memiliki satu buah speaker dengan daya yang agak lebih besar, yaitu sebesar 3 watt, dan terletak di sisi sebelah belakang dari proyektornya. Untuk M420H ini sendiri secara karakteristik memiliki volume suara yang jauh lebih besar, walaupun begitu tapi Pichel bisa bilang bassnya agak terlalu cempreng jika teman-teman setting ke volume yang paling tinggi. Dan lebih jauh, Pichel tes kemampuan internal speaker ini dari dua proyektornya, dan ini juga kita setting dalam volume maksimum. Maka speaker proyektor YT200 mampu menghasilkan suara rata-rata 76,2 desibel dengan maksimum 83,3 desibel. Sementara untuk proyektor M420H mampu menghasilkan suara rata-rata hingga 91 desibel dengan maksimum hingga 96,6 desibel. Buat kita yang penasaran gimana perbandingan akan performa audio kedua proyektor ini, berikut ini deh, merupakan contoh audio dari proyektor YT200 dan juga M420H. Check this out guys! Lebih lanjut, nanti kalau kita mau kualitas audio yang lebih baik, maka seperti yang Pichel udah bilang tadi barusan, saran Pichel kita colokkan aja kepada speaker eksternal via port 3,5 mm audio outputnya. Sehingga bakalan jauh lebih bagus dan juga clear nih untuk kita yang suka konsumsi konten. Setelah bahas semua spesifikasi dan juga fiturnya, maka kita akan masuk kepada bagian dayanya. Untuk YT200, nanti kita hanya membutuhkan daya sebesar 5 volt 2 ampere atau total daya 10 watt aja. Nah, karena tidak ada adaptor dalam paket penjualannya, maka kita mau nggak mau harus pakai adaptor yang sudah ada. Sementara untuk proyektor M420H ini memiliki kebutuhan daya yang memang jauh lebih tinggi, yaitu dengan daya 12 volt 4 ampere atau total dayanya 48 watt. Sehingga dayanya ini sendiri nanti hanya bisa disuplai oleh internal adaptor yang ada dalam paket penjualannya. Nah, kalau untuk umur lampunya, setelah kita udah bahas daya, kita akan bahas umur lampunya. Di mana kedua proyektor ini diklaim memiliki umur lampu yang sama, yaitu hingga 30.000 jam. Kalau ditranslate jadi durasi itu ya bisa sampai 10 tahun lah, kalau kita rata-rata pakai 8 jam sehari. Lebih jauh nanti untuk proyektor ini sendiri, Pichel uji kemampuan coolingnya baik YT200 ataupun M420H. Dalam pengujian ini, Pichel tes di suhu ruangan AC sekitar 24 derajat Celcius dengan durasi pengujian sekitar 1 jam. Yang pertama untuk YT200, di mana suhu panas ini nanti berpusat pada 2 titik, yaitu area exhaust sebelah kanan yang menjadi jalur pembuangan udara dari internal proyektornya. Ini memiliki panas rata-rata 32,1 dengan maksimum 36 dan minimum 26 derajat Celcius.
Dan kemudian panas berada di bagian atas dari proyektor, di mana ini memiliki panas rata-rata berada di 35,6, dengan maksimum 38,3 dan minimum 32,4 derajat Celcius. Sementara untuk M420H, suhu panas memang berpusat pada dua titik juga, yaitu yang pertama area exhaust sebelah kiri yang menjadi jalur pembuangan udara dari proyektornya, dengan panas rata-rata 36,8 dengan maksimum 42,1 dan minimum 26,9 derajat Celcius. Dan selanjutnya di bagian atas proyektor ini memiliki panas rata-rata 36,9 dengan maksimum 43,1 dan minimum 34,9 derajat Celcius. Secara temperatur sih nggak ada yang terlalu ekstrim di sini panasnya. Ya walaupun M420H hadir dengan temperatur yang jauh lebih tinggi. Namun untuk antisipasi, saran Pichel kedua proyektor ini jangan sampai ketutup aliran udaranya biar tetap adem proyektornya dan juga jauh lebih tahan lama. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, kedua proyektor baik yang YT200 ataupun M420H merupakan proyektor mini ataupun portable yang bisa dibawa kemana-mana. Dengan ukuran yang kecil, menjadikan kita nggak perlu khawatir bakal banyak makan tempat di dalam tas kita. Secara umum sih YT200 ini tuh lebih cocok mungkin buat kita yang lebih mobile banget dan banyak mengandalkan handphone sebagai sumber media kita. Tapi kalau M420H ini walaupun dengan bentuk yang lebih besar, namun punya fleksibilitas lebih dengan adanya operating system Android. Urusan harga, YT200 proyektor ini dibanderol dengan harga 500 ribuan, sedangkan untuk yang M420H ini dibanderol dengan harga 1,1 juta kurang sedikit pada saat video ini Pichel buat. Harga yang masih Pichel bisa bilang oke, apalagi mengingat kita punya mungkin kayak budget terbatas untuk urusan proyektor. Dan buat kalian mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Teman-teman juga jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tuh, sebenarnya kan nggak jelek-jelek amat layarnya. Ya kan? Emang ekspektasinya ketinggian aja baru habis nge-review proyektor 30 jutaan nih. Lihat begini ya jelas lah, bos.